Selamat malam Pak Ferry. Saat ini kita akan membahas tentang Satgas PKH bentukan dari tim Pak Prabowo. Muncul kegelisahan para petani perorangan karena PKH ini menyita lahan petani di kawasan hutan yang membuat petani ini dirugikan. Padahal masyarakat dari petani ini untuk mendapatkan lahan tersebut itu ada melalui proses jual beli, bahkan ada yang sampai mengurus notaris dan izin-izin lainnya, dan itu kan juga ada biaya yang dikeluarkan. Sementara dari Satgas tersendiri itu sudah menyegel, dan di sini kan ada aktivitas jual beli. Nah, bagaimana menurut Pak Ferry akan kebijakan ini? Jadi memang sesuatu yang tidak mudah ya di dalam proses pengambil kebijakan dari pemerintah kepada persoalan kawasan hutan. Sebenarnya ini kan filosofisnya atau katakanlah motivasi di belakang kebijakan ini kan bagaimana kemudian pemerintah kita Republik Indonesia itu melalui Pak Presiden Prabowo itu sebenarnya dia ingin menegakkan satu aturan hukum di mana memang setelah disurvei dan setelah diriset kembali keberadaan kawasan hutan, di mana kita tahu bahwa hutan adalah paru-paru dunia. Tanpa hutan dan lingkungan yang terjaga, ekosistem dan lain sebagainya, kita pasti sudah paham apa yang menjadi dampak buruk ya yang bakal juga dihadapi oleh seluruh masyarakat. Nah, itu baru satu ya. Yang kedua, bahwa Presiden Prabowo juga melihat dan menilai bahwa dalam adanya satu penguasaan kawasan hutan kemudian beralih fungsi menjadi kebun atau lahan pertanian dalam hal ini sawit, tentu juga memang melahirkan suatu nilai ekonomi ke negara, tentu dari misalnya sektor pajak, retribusi dan lain sebagainya, mungkin termasuk PBB ya, dan itu bisa menjadi kerugian ekonomi bagi negara ya, dalam hal ini tentu mempengaruhi kepada pendapatan negara. Nah, sebenarnya itu yang menjadi dasar hukum dan legitimasi di mana kebijakan itu kemudian dilahirkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Nah, namun memang di sisi lain harus kita akui bersama bahwa saya katakan tadi tidak mudah, karena di sisi lain memang ada kemudian masyarakat perorangan ya pada umumnya yang konon mereka ini seperti Anda katakan tadi, sebenarnya mereka sudah bahkan udah puluhan tahun ya mengelola lahan itu ya dari hutan posisinya dulu. Kita tidak tahu kan betapa sulit dan susahnya masyarakat yang hari ini berkebun itu, sejarahnya mereka sulit sekali untuk kemudian mengelola hutan menjadi kebun. Itu prosesnya bahkan mungkin kita nggak tahu sepahit apa dan taruhan nyawa barangkali, karena akan berhadapan dengan banyak hal ya katakanlah kondisi hutan, lalu kemudian mereka harus melakukan pengelolaan dari awal ya, mulai dari land clearing dan lain sebagainya sampai kepada penanaman. Itu mereka harus menghadapi tahap demi tahap yang tidak mudah tentunya. Nah, oleh karenanya maka ya bisa kita artikan bahwa mereka mendapatkan lahan, sekalipun lahan itu memang kawasan hutan, tapi mereka berjuang dan itu tujuan utamanya adalah bagaimana mereka bertahan hidup. Jadi lagi-lagi mereka dalam rangka mempertahankan hidup dan mengembangkan suatu adanya satu perputaran ekonomi di sana. Jadi melahirkan ekosistem ekonomi yang baru ya, karena biasanya rata-rata para perorangan masyarakat yang mengelola hutan-hutan kawasan ini ya dalam rangka membeli begitu dari para kepala-kepala desa, tokoh-tokoh adat, mereka juga meninggalkan kediaman lama mereka. Katakanlah mereka kan rata-rata itu bisa disebut itu adalah orang-orang yang urbanisasi ya, atau katakanlah berpindah-pindah. Jadi awalnya mereka tinggal di misalnya di daerah Sumatera Utara, ada bahkan dari Jawa juga ya. Lalu kemudian mereka berurbanisasi ke kawasan hutan tersebut karena dilihat di sana kawasan lahan yang memang bisa digarap menjadi lahan pertanian berdasarkan yaitu tadi proses-prosesnya itu ada jual beli dan ada juga yang berbentuk kelompok tani, koperasi dan lain sebagainya. Nah, kan itu sejarahnya, dan ini sebenarnya berlangsung dan berjalan selama ini diketahui oleh pemerintah. Coba saya tanya sekarang, apakah para pekebun petani sawit yang ada di kawasan hutan itu selama berpuluh-puluh tahun mereka berada di sana membangun ekonomi misalnya kan, apakah mereka tidak diketahui pemerintah?
Ya mustahil kan tak dikasih tahu baik oleh pemerintah setempat, mulai dari pemerintah desa lah kita sebutkan ya, ke pemerintah desa, kecamatan sampai kabupaten dan provinsi, semuanya tahu. Nah kalau memang tahu berarti kan pemerintah ini juga adalah representasi pemerintah pusat kan. Kalau kita bicara pusat berarti bicara Kementerian Lingkungan Hidup atau Kehutanan yang konon saat ini ya yang kemudian diterapkan itu kan Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Lingkungan Hidup gitu ya. Makanya ada PKH yaitu penertiban kawasan hutan. Kan itu arti PKH itu. Nah, artinya apa? Semua unsur-unsur dan jenjang pemerintahan itu tahu keberadaan mereka sejak awal. Nah, jika mereka tahu sejak awal, lalu masyarakat ini mendapatkan lahan itu pun tidak gratis, tapi mereka harus melalui proses jual beli dan lain sebagainya. Lalu hari ini harus dikeluarkan satu kebijakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo untuk kemudian seakan-akan tanda kutip ya menyita, karena menertibkan kawasan hutan itu pada akhirnya nantinya itu akan disita kemudian menjadi beralih ke negara, lalu oleh negara nanti bagaimana ke depannya yang objek sitaan itu kebun-kebun ini. Nah, ini nanti menjadi pertanyaan. Justru di situ letak persoalannya. Apakah nanti disita atau seperti sekarang ini kita lihat banyak ditancapkan di sana, katakanlah kayak di polis lain gitu ya, ditaruh uang bahwa lahan ini dalam pengawasan pemerintah misalnya seperti itu. Nah, apakah nanti pada akhirnya itu beralih ke pemerintah? Maksudnya bagaimana? Dikelola oleh pemerintah, lalu kemudian bagaimana nasib masyarakat ini? Saya pikir di sisi itu ada zona ketidakadilan yang akan dirasakan oleh masyarakat khususnya yang perorangan. Jadi menurut hemat saya, ya ini semua memang tidak mudah untuk menyelesaikan. Tapi yang pasti Pak Presiden Prabowo harus kembali merenungkan kebijakan ini, jangan sampai membabi buta dan menghancurkan nilai-nilai keadilan yang sangat diharapkan oleh masyarakat dari negara. Karena apapun persoalan itu, pelanggaran itu, karena itu sudah menyangkut waktu yang sudah lama, sejarah yang sudah lama, dan kemudian perolehan lahan yang bisa disebut melalui proses jual beli. Artinya di sana tidak ada pelanggaran hukum yang sebenarnya katakanlah merampas dan menguasai lahan itu secara mens rea. Kalau istilah di pidana ada mens reanya, niat kejahatannya untuk merampok lahan negara. Tidak demikian. Ada proses jual beli yang ditandatangani unsur pemerintah walaupun itu desa. Ya kan, atau bahkan tokoh-tokoh adat atau bahkan kecamatan setingkat camat, ada mereka punya legalitas berupa surat-surat itu. Hanya keterangan pelepasan kawasan hutan mungkin itu yang tidak ada. Nah itu pun kan sebenarnya kalau kita dengar dari berbagai informasi, pemerintah dalam hal ini Menteri Kehutanan semuanya mereka kan ada di mana-mana. Jadi Kementerian Kehutanan itu memang kantornya di Jakarta, di pusat, tetapi kan setiap provinsi dan kabupaten mereka punya perpanjangan tangan. Mereka punya orang-orangnya di sana, ya. Nah, seperti di Riau misalnya, ada namanya mereka punya balai, punya balai, dan balai itu perpanjangan tangan mereka, dan mereka tahu semua itu. Mereka tahu semua itu. Jadi artinya gini, jangan kebijakan ini seakan-akan tanda kutip nih ya, mengorbankan masyarakat yang niatnya adalah untuk membangun ekonomi dan kebutuhan hidup. Sementara di sisi lain ada para pejabatnya sendiri dari unsur pemerintah daerah dan pusat ya yang justru bermain di sini. Ya, harusnya kalau kita lihat dari konstruksi ini gitu ya, dari kronologis, seharusnya yang dikorbankan itu bukan masyarakat petaninya. Tetapi kenapa masyarakat petani itu bisa mendapatkan lahan itu? Bagaimana prosesnya? Menurut hemat saya untuk menegakkan hukum harusnya demikian. Jadi yang harus diincar itu adalah kan gini, semua itu teori hukum kausalitas. Teori hukum kausalitas itu adalah adanya sebab akibat. Ya, akibat apa masyarakat ini atau perorangan ini? Bahkan kita sebut perusahaan juga demikian ya. Akibat dari mana kok mereka bisa berdiri menguasai itu? Bahkan sudah puluhan tahun misalnya kan. Berarti kan akibat adanya penyalahgunaan kewewenangan. Setidaknya kan begitu. Berarti dilakukan secara melawan hukum. Nah, kalau tidak ada penyalahgunaan kewenangan atau katakanlah perbuatan melawan hukumnya dari para pejabat-pejabat terkait dengan hutan itu, alangkah tidak mungkin ya lahan ini bisa dikelola dan beralih fungsi dari kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Alangkah tidak mungkin.
Jadi saya pikir pemerintah jangan hanya mengejar dalam hal nilai ekonomi, karena lahan-lahan yang dikelola hari ini oleh masyarakat sudah menghasilkan nilai-nilai ekonomi yang tinggi. Jangan kemudian terseret pemerintah menjadi materialistis dalam proses penegakan hukum, karena di sini sudah ada duitnya, sudah ada nilai ekonomi, maka masyarakat yang diserang atau katakanlah yang diserbu. Tidak demikian. Proses penegakan hukum itu harus berlaku adil, ya. Jadi harusnya yang dicari dahulu adalah siapa kemarin tahun-tahun sebelumnya yang kemudian menjadi penyebab beralihnya kawasan hutan menjadi perkebunan sawit. Oleh tanda tangan siapa? Apakah tidak diketahui oleh Kementerian Kehutanan kala itu? Kan alangkah tidak mungkin tidak diketahui. Berarti ada di sini satu, bisa kita duga lah ya, ada satu perbuatan yang secara melawan hukum dilakukan secara tersembunyi atau secara terang benderang. Jadi ini pendapat saya ya. Jadi oleh karena itu maka harapan kita semua, khususnya kita. Jadi kita kebetulan kan dalam hal ini kita berbicara dalam konteks perspektif hukum ya. Jadi karena kita berbicara di sini dari perspektif hukum, makanya kita datang dari unsur penegak hukum, yaitu kita dari kantor advokat ya. Advokat kita sendiri yaitu dari kantor hukum Ferry Sibarani Law Firm ya. Ferry Sibarani dan rekan ya, kantor hukum yang ada di Kota Pekanbaru. Jadi kita memahami semua persoalan ini dari hulu sampai ke hilir. Jadi misalnya kita juga berharap ya, persoalan ini sudah melibatkan masalah hukum. Kita berharap bahwa rekan-rekan perusahaan-perusahaan di Riau yang terkait dengan persoalan ini, di mana lahan kebunnya yang berada di kawasan hutan ya, dan kemudian harus berhadapan dengan petugas dari PKH ini ya bisa menghubungi kita juga. Kita akan siap memberikan advokasi dan penguatan hukum atau pendampingan hukum supaya ini berjalan sebagaimana mestinya, yaitu kita harapkan ada keadilan di sini. Dan kita akan meminta kepada Pak Presiden juga akan mempertimbangkan ini supaya jangan kemudian ada ya perlakuan yang tidak adil dan tentu merugikan masyarakat. Saya kira begitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Ferry atas informasinya. Selamat malam.